Berikut ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang mantan muslimah di keluarga muslim yang taat, bagaimana dia percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Jadi Salam, nama saya lengkap Nafisatul Afida, background latar belakang muslim dulu. Keluarga saya termasuk muslim yang taat ya, apalagi ayah saya gitu. Jadi di keluarga saya itu kalau dari pendidikan aja misalnya ya, saya kecil itu dari kecil sudah pakai hijab, nggak pernah saya lepas hijab. Jadi dari kecil sudah disekolahkan di MI atau Madrasah Ibtidaiyah, kalau yang umum ya setara SD gitu. Di keluarga ayah saya itu semua anak-anaknya pasti itu dari kecil dikasih pendidikan agama, bahkan menjadi aib bagi keluarga kalau anak-anaknya sekolah di sekolah negeri, kalau bukan di sekolah yang agama gitu ya. Bahkan mereka sampai ke jenjang tinggi itu mondok ya istilahnya, sampai kuliah mondok, kemudian lulus mengabdi begitu dan seterusnya. Cuma saya nih satu-satunya yang nggak mondok, meskipun dari kecil sudah MI, cuma besarnya saya nggak mondok, saya di SMA umum waktu itu, SMA negeri ya. Nah saya ini 3 bersaudara, saya yang paling tua, otomatis saya ini sebagai contoh lah ya buat kedua adik saya gitu. Jadi orang tua menaruh harapan besar kepada saya. Saya selama ini juga tidak pernah yang aneh-aneh ya, yang neko-neko. Keluarga juga kan dibesarkan dari semuanya lah, dari segi ayah, dari sisi ibu, nggak ada satupun yang di luar muslim atau yang kenal sama orang yang di luar muslim, nggak ada. Semuanya murni muslim semua. Juga di keluarga ayah saya itu bude-budenya gitu ya, biasanya menjadi pembicara khotbah di acara wedding pernikahan gitu. Ayah sendiri juga sampai saat ini masih menjabat profesi sebagai imam yang biasa di masjid gitu, jadi ketua takmir masjid sampai sekarang gitu. Jadi kebayang ya saya di lingkungan yang sama sekali nggak kenal kalau agama lain yang terbaik ya menurut keluarga saya, dan saya juga waktu itu ya muslim, nggak ada agama selain itu. Sampai di suatu ketika pada tahun 2018, saat itu usia saya 24 tahun lah. Dan sekarang usia saya sudah 30, artinya saya waktu dibaptis itu saya umur 25, jadi saya sudah 5 tahun mengikuti Tuhan Yesus. Di usia 24 itu saya mendapatkan mimpi yang pertama untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu. Mimpinya ini unik ya, jadi waktu itu saya melihat diri saya mendapatkan sebuah buket bunga gitu, bukan buket bunga ya, buket yang kalau kita misalkan ada acara wisuda atau ulang tahun atau perayaan apa gitu, karangan bunga, karangan buket, tapi isinya waktu itu bukan bunga, kan ada yang diisi uang, ada yang diisi makanan. Saat ini ya kayak gitu kan lagi viral gitu, lagi tren lah. Nah waktu itu di mimpi saya itu buketnya isinya boneka Barbie. Nah boneka Barbie ini memakai baju pink pengantin, nggak tahu ya, mungkin karena warna favorit saya memang pink ya. Nah waktu itu saya merasa heran, dalam rangka apa saya dapat hadiah gitu. Kan saya juga wisuda sudah lama, terus nggak lagi ulang tahun, nggak lagi ada apa-apa lah intinya. Terus yang membuat saya lebih heran lagi, siapa ini pengirim hadiahnya begitu kan. Nah ada sepucuk kertas, sepucuk kayak surat kertas gitu ya, di balik dari boneka Barbie itu biasanya kan ada from gitu kan, dari siapa. Ketika saya tarik kertas ini, kertas itu kan 2 dimensi ya saudara-saudara. Waktu saya ambil kertas itu tiba-tiba berubah gitu, menjadi 3 dimensi bentuknya. Jadi dia berubah menjadi miniatur patung Yesus Kristus itu. Nggak sampai situ, patungnya bergerak, kedua tangannya itu gerak memeluk boneka Barbie itu dari belakang. Tentu saja saya sangat terkejut waktu itu, saking terkejutnya saya banting, saya lempar buket itu sama boneka Barbie-nya ke lantai. Saya kagetnya kan, loh ini bukannya Tuhannya orang Kristen gitu kan, saya muslim ngapain dapat mimpi begini gitu kan. Saya masih ingat waktu itu hari Minggu ya, bangun itu saya keringetan di kepala sini, sambil saya itu nggak langsung beranjak dari tempat tidur, masih duduk gitu kan, termenung 10 menitan lah memikirkan mimpi itu, kok bisa gitu ya. Nah setelah itu saya anggap itu adalah iblis gitu kan, setan mungkin mau menguji keimanan saya gitu. Saya abaikan gitu. Jadi setelah mengalami mimpi itu saya tetap sholat seperti biasanya, tetap jamaah ke musola, tetap ngaji ya seperti biasanya gitu. Kemudian 2 minggu dari mimpi yang pertama, saya dapat mimpi yang kedua. Jadi mimpi yang kedua itu tentang ayat-ayat Alkitab. Setelah mimpi yang pertama itu saya kan
berikutnya itu hari-hari berikutnya itu kayak ngelamun gitu kan, memikirkan penasaran. Ada rasa penasaran dari diri saya kan. Akhirnya saya ingat bahwa waktu kuliah saya punya teman Kristen gitu, laki-laki gitu. Saya beranikanlah bertanya gitu. Akhirnya saya mau awalnya saya iseng-iseng bertanya aja. Kemudian karena jawabannya kan banyak pertanyaan yang muncul dari saya tentang Yesus itu siapa, kenapa dia bisa disebut Tuhan, kenapa dia mau disalib, kenapa nggak kabur gitu kan ya. Nah, setelah itu saya saking penasarannya Alkitab dari teman saya ini. Kebetulan waktu itu saya dikasihnya yang perjanjian baru, kata teman saya, ini aja nih kamu baca, kalau dari perjanjian lama kamu bingung gitu, kalau kamu mau kepo dengan Tuhan Yesusnya, ini dia baru ada di perjanjian baru gitu. Saya baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Kemudian setelah saya baca itu 2 minggu kemudian saya dapat mimpi yang kedua yang saya cerita tadi. Jadi ini tentang ayat-ayat Alkitab gitu ya. Cuma ayatnya itu karena mimpi ya nggak jelas. Jadi saya kayak dapat kertas panjang gitu kan, print-printan. Di situ memang saya baca ada Matius, ada Lukas, Yohanes, terus yang terakhir itu ada Mazmur. Nah yang Matius, Lukas, Yohanes ini cuma satu paragraf gitu kan, kecil-kecil tulisannya saya nggak kelihatan, cuma yang dicetak tebal itu saya yakin saya baca itu judulnya seperti itu ya, Matius, Lukas, Yohanes. Terus yang kemudian yang Matius itu yang paling panjang gitu. Kemudian saya bangun lagi ya, saya yang kedua ini baru mulai berpikir keras nih, kok ini kedua kalinya ya, apa karena efek saya habis baca Alkitab gitu kan. Kemudian saya makin penasaran, akhirnya saya baca lagi Alkitabnya, baca lagi gitu kan, beberapa lembar. Kemudian gak lama, 3 hari setelah mimpi yang kedua, saya dapat mimpi nih yang ketiga. Nah mimpi yang ketiga itu ayat jelas, yang tadi mimpi kedua saya nggak tahu isi ayatnya apa, yang ketiga ini mimpi yang jelas. Jadi waktu itu saya settingnya ada di teras. Waktu itu adik saya masih kecil ya, masih berumur ya sekitar 5 tahunan lah. Ada banyak teman-teman dia waktu itu di teras berkumpul main, duduk melingkar gitu kan. Nah ada satu nih temennya yang dia itu nggak ikut di gerombolan ini, jadi dia duduk terpisah sendiri. Saya samperin waktu itu, saya datengin, dia lagi pegang tablet gitu kan, nonton video. Saya lihat ternyata yang ditonton itu video dewasa. Nah waktu itu saya tegur, bukan video dewasa yang vulgar ya, jadi kayak video yang ya ada orang dewasa pakai baju ketat, terus mereka sedang menari kayak gitu. Terus saya tegur, saya bilang, ini tontonannya nggak sesuai dengan usia kamu gitu. Jadi tabnya saya ambil, terus saya suruh gabung ke teman-temanmu yang lain gitu, yang sedang main kertas waktu itu, sedang menggambar gitu. Setelah saya ambil, saya duduk mengawasi mereka dari jarak sekitar 3 meter lah, tetap saya lihat gitu kan. Kemudian tiba-tiba dari atas gitu ya, dari langit jatuhlah sebuah kertas putih polos gitu, tepat di depan saya gitu, tertelungkup di lantai. Kemudian saya buka, isinya adalah ayat Alkitab jelas, yaitu aku datang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk orang saleh, tetapi untuk orang yang berdosa gitu. Nah setelah dapat mimpi jelas yang ketiga itu, saya seperti melihat kilas balik tentang kehidupan saya ya. Benar saya bilang, meskipun saya hitungannya muslimah yang taat, yang nggak pernah ninggalin sholat, yang puasa gitu ya, bahkan sholat juga saya nggak terima 5 waktu, 6 waktu, 7 waktu, ada sholat duha, ada sholat tahajud gitu, puasa, tiap puasa sunnah, puasa wajib semuanya. Tapi dalam hidup saya itu ya tentulah saya pernah jatuh dalam dosa gitu kan. Kemudian saya juga ada saat merasakan yang kekosongan dalam diri saya ya, meskipun saya melakukan semua liturgi itu, liturgi keagamaan, tetap ada sesuatu yang tidak bisa dipuaskan gitu ya, tidak bisa diisi kekosongan saya gitu. Jadi seperti benar-benar Tuhan itu berbicara dengan saya lewat mimpi yang ketiga itu. Nah setelah itu saya makin getol tuh ya untuk mencari tahu ya, perbandingan gitu. Jadi selama itu total waktunya 1 tahun itu saya melakukan riset, saya belajar pribadi. Jadi saya melihat tiap hari ini saya sempatkan untuk mendengarkan kesaksian gitu ya, kesaksian dari dua belah pihak, kesaksian orang yang murtad dari Kristen keluar gitu, kemudian dari yang sebaliknya Muslim yang jadi Kristen, dua-duanya saya dengerin. Kemudian saya juga Al-Quran tetap dibaca, saya tetap mendalami ya, saya baca sama artinya, juga Alkitab saya baca.
Jadi itu ya, saya melihat kesaksian dari dua belah pihak, kitab saya baca dari dua belah pihak. Harapan saya haus, harapan saya menemukan sebuah kebenaran gitu. Sampai akhirnya di suatu titik ya, setelah 1 tahun itu saya bergumul, tetap saya bingung gitu ya. Saya bingungnya itu di satu sisi di hati kecil saya itu saya merasa bahwa ajaran yang ada di Alkitab itu kan, ajaran yang diajarkan Yesus itu kan terutama masalah kasih ya. Saya damai sejahtera gitu. Terus ketika saya mendengarkan lagu-lagu pujian Kristen, saya damai sejahtera. Jadi hati saya itu sudah condong kepada mau ikut Yesus, tapi diri saya yang lain juga merasa takut gitu. Takutnya itu ya karena takut orang tua gimana gitu kan. Saya anak pertama, kemudian ayah saya juga suatu tokoh masyarakat yang disegani sebagai imam begitu kan, nanti mau taruh di mana gitu kan, bukan orang tua saya, kayak seolah-olah gagal untuk mendidik anak. Jadi ketika saya sudah sampai di titik yang ingin menyerah, saya berdoa waktu itu. Saya masih ingat sholat isya ya di musola dekat rumah saya. Benar-benar saya sudah mau menyerah dengan keadaan gitu. Saya bingung di persimpangan ini mau ambil jalan yang mana. Ketika saya sujud di sholat sunat terakhir itu, sampai sajadah saya itu penuh dengan air mata saya. Saya berdoa gitu kan. Berdoanya itu sudah bukan yang ke Tuhannya orang Muslim. Jadi saya berdoa begini, Tuhan, saya tidak tahu Tuhan mana yang benar, Tuhannya orang Muslim atau Tuhannya orang Kristen. Saya mau Tuhan menantangmu gitu, dalam istilah kasarnya ya. Siapapun yang benar-benar Tuhan, maka berikanlah saya mujizat gitu, tunjukkanlah saya suatu kebenaran, berikan hati saya damai sejahtera untuk saya mantap melangkah antara mempertahankan keyakinan saya ataukah saya memeluk agama baru gitu. Waktu itu saya begitu. Sampai saya pulang ke rumah itu kan jemaah itu sudah habis ya, sudah pada pulang ke rumah. Ibu saya heran, nanya, nggak sekalian kamu tidur di musola gitu, kok lama banget sholatnya baru pulang gitu. Saya nggak jawab waktu itu, saya langsung masuk kamar lagi, saya bergumul. Nah kemudian beda malam ya, ini saya mengalami mimpi lagi gitu kan. Mimpi ini saya tindihan kalau dalam Jawa ya. Jadi kondisi di mana badan saya ini seolah-olah sudah bangun, mata saya itu sudah bisa melihat ruangan sekitar kamar saya, tapi mau bangun itu susah, kayak ada yang menghalangi gitu, kayak berat gitu. Terus mau nafas susah, kayak ada yang nyekek gitulah istilahnya, kayak ada yang mencekik gitu. Nah kemudian saya baca ayat kursi, kan dulu di pengajaran saya yang dulu katanya itu ampuh ya untuk mengusir segala jin, segala setan gitu. Ayat kursi itu sampai selesai saya baca, tetap saya merasakan ketindihan itu, nggak bisa lepas. Kemudian saya baca sholawat kepada Nabi ya, Nabi Muhammad gitu kan, katanya kalau yang mendoakan keselamatan buat beliau, maka yang mendoakan juga akan diselamatkan. Sampai saya mulut saya capek baca sholawat, nggak bisa lepas. Baca sholat pendek, surat pendek Al-Ikhlas, sampai Anas, tetap aja nggak bisa lepas. Kemudian saya ingat gitu, ada Alkitab yang saya baca di saat itu kan ada murid-murid Tuhan Yesus ya, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Iseng lah waktu itu, memang saya belum percaya dengan Tuhan Yesus, jadi ya kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Coba saya mau buktikan itu yang ada di ayat Alkitab. Pertama kalinya itu saya di mimpi itu ngomong dalam nama Tuhan Yesus gitu, saya ngomong begitu. Dan ternyata saudara lepas gitu. Bahkan sebelum itu saya melihat ada sosok seperti Bunda Maryam gitu ya, pakai tudung serba putih gitu, bilang kepada saya, hati-hati ya, si jahat itu sering masuk melalui luka gitu. Saya awalnya nggak ngerti omongan itu, kemudian pokoknya akhirnya saya bisa lepas lah. Nah dari situ kayak apa ya, semakin makin perasaan saya untuk hasrat saya untuk mengikut Tuhan itu semakin besar gitu. Terlebih ketika saya membaca sejarah tentang turunnya Alkitab, tentang turunnya Al-Quran gitu kan, ada kejanggalan demi kejanggalan yang saya baca. Ada di mana yang mushaf-mushafnya itu hilang, kebakar, ada yang dimakan domba kayak gitu. Yang selama ini saya anggap semuanya itu sempurna gitu. Ternyata banyak hal yang nggak saya ketahui selama saya belajar setahun itu. Saya baca sejarah dan lain-lain. Saya baca buku juga itu, buku Finding Seeker Allah, Finding Jesus, itu juga bagus buku itu. Saya baca semua. Jadi titik balik saya ada di situ. Kemudian saya diam-diam mulailah itu mengikis kepercayaan lama saya. Namun ya itu, saya merasa bahwa enggan gitu, harga yang
harus dibayar, kayaknya Tuhan masih terlalu mahal untuk saya nggak siap kehilangan keluarga, saya nggak siap membuat malu keluarga, saya nggak ngerti masa depan saya gimana gitu. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau ingin aku mengikutmu, saya minta dong tanda 3 lagi Tuhan gitu. Nah, setelah itu saya sudah nggak pernah ya, setelah 3 mimpi yang spesifik itu saya nggak pernah mimpi-mimpi lagi. Kemudian setelah saya berdoa begitu, setelah setahun nggak mimpi, Tuhan memberikan tanda lagi gitu. Nah, tanda yang pertama ini, saya punya sahabat di Surabaya. Saya kan dari Jawa Timur ya, di Gresik gitu. Jadi sahabat saya di Surabaya ini nyapa saya, telepon tiba-tiba, apa kabar Vida? Ya baik, kenapa gitu. Tumben, saya tanya gitu. Oh ya, saya semalam mimpi awakmu gitu kan, katanya mimpi kamu gitu. Oh ya, mimpi kenapa gitu. Aku kok mimpi ya, kamu pindah rumah gitu. Pindah rumah gimana? Iya, aku mimpi kamu itu pindah rumah. Rumahmu yang baru itu bawahnya itu banyak air yang mengalir, suasananya sangat sejuk, mirip Taman Sari yang ada di Jogja gitu katanya. Kalau saudara tahu ya, Taman Sari itu dulu itu katanya tempat mandi para putri-putri kerajaan gitu. Nah dari situ saya merasa bahwa ternyata mimpi itu nggak cuma menghampiri saya gitu. Kalau misalkan iblis berniat untuk memakai mimpi itu untuk membuat saya murtad, ini orang yang nggak tahu apa-apa juga tentang Kristen tiba-tiba nelpon saya dan mimpi saya pindah rumah gitu. Pindah rumah di sini ya saya artikan clue sebagai pindah kepercayaan gitu kan. Nah terus setelah itu nggak lama ganti nih, ibu saya mimpi. Ibu saya mimpi bahwa melihat saya menjadi kecil lagi. Jadi saya di mimpi ibu saya itu masih berusia 9 tahun. Jadi saya kembali ke badan anak kecil yang berusia 9 tahun, pakai piyama, pakai anting saya yang dulu masih kecil gitu kan, anting boneka gitu. Di mimpi itu ibu saya melihat saya tenggelam masuk ke dalam air. Nah, ketika mau ditolong, ibu saya mau mendekat, tiba-tiba saya bangkit lagi dari air itu. Kemudian ketika saya bangkit, saya antingnya hilang, tapi saya dapat sebuah cincin. Nah, mimpi itu kan cukup bermakna ya, ada 2 makna. Jadi mimpi tenggelam kemudian bangkit lagi, itu kan seperti di Alkitab bahwa itu baptis air, bahwa orang yang percaya akan dibenamkan, kemudian itu seperti mati yang lama kemudian dibangkitkan dalam kehidupan yang baru, seperti itu. Nah, cincin ini juga saya baca di Perjanjian Baru, kisah 2 anak yang terhilang ya, anak yang sulung sama anak yang bungsu. Nah, anak yang bungsu ini kan anak yang terhilang setelah menghambur-hamburkan harta bapaknya, kemudian dia kembali, bapaknya merasa sukacita, disembelihkan kambing yang paling baik, kemudian diberikan cincin. Cincin di sini juga berarti bahwa ahli waris gitu kan. Jadi saya semakin mantap ya ketika sahabat dan ibu saya yang bermimpi gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk dibaptis. Waktu itu saya dikenalkan teman saya yang tadi itu punya kakak rohani di Malang. Saya kan kuliah di Malang gitu. Kebetulan kakak rohani saya ini juga berlatar belakang dari Muslim dan dia juga punya kesaksian yang luar biasa ekstrim gitu kan. Saya dikenalkan, singkat cerita saya tidur di rumah dia. Ceritanya itu saya mau minta dibaptis gitu. Cuma ya tetap tadi saudara, saya masih maju mundur gitu. Mau minta dibaptis itu tapi saya masih iya, masih enggak, masih belum mantep gitu. Jadi baru diomong di mulut saja, tapi di hati saya itu saya sebenarnya belum mantep gitu. Nah kemudian kata kakak rohani saya, nggak apa-apa, kamu doa saja, doa ke terserah, doa sama siapalah Tuhanmu yang Muslim ya boleh gitu. Nah sampai saat itu saya masih sholat, saya belum berani ninggal sholat. Jadi saya waktu ke rumah kakak rohani saya itu yang di Malang, saya bawa mukena, saya tetap sholat. Nah waktu itu saya sudah niat gitu kan, mau bangun sholat tahajud gitu kan, untuk minta tanda terakhir lah intinya gitu, bener nggak saya mau melangkah gitu. Nah waktu itu saya setting kan saya kalau kebiasaan saya sholat tahajud itu mau mepet sekalian sholat subuh, karena kalau bangun sholat tahajud dulu nih nanti terus tidur lagi, nanti sholat subuhnya pasti kesiangan gitu kan. Nah waktu yang terbaik menurut kepercayaan yang dulu sholat tahajud itu sepertiga malam terakhir, jadi ya sekalian saya sholat subuh gitu. Artinya saya setting alarm itu jam 4. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba alarm saya di HP yang tadinya saya setting jam 4, jam 2 lebih seperempat lah kalau nggak salah, itu sudah berbunyi, padahal saya nggak merasa nyeting, saya berbunyi gitu. Terus pikir saya, masih jam segini, masih jauh lah, mau tidur lagi, pikir saya gitu, ngantuk. Memang ngantuk gitu, mau tidur lagi tapi nggak bisa tidur.
seperti hati saya itu menyuruh saya untuk bangun. Akhirnya ya sudahlah, apa boleh buat, saya ambil wudhu. Waktu itu ambil wudhu, saya ambil mukena, kemudian saya sholat tahajud. Ketika saya selesai sholat tahajud, hati saya itu kok malah pengen baca Alkitab gitu, bukannya Al-Quran ya. Habis sholat yang saya baca itu Alkitab. Kemudian saya buka Alkitab ini acak gitu ya, langsung saya buka, dapat di surat Mazmur gitu kan, kitab Mazmur. Dan alinea pertama yang saya baca itu isinya bahwa itu Tuhan bicara kepada Daud ya, mulai hari ini aku bapakmu, dan engkau kuperanakkan gitu. Di situ saya nangis, saudara, nangis sejadi-jadinya. Seperti Tuhan itu mengabulkan gitu. Ketika saya minta tanda ya, meskipun sudah dapat 3 kali mimpi, saya masih kurang yakin, kurang mantap, minta 3 tanda lagi, dan 3-tiganya sudah dikasih. Dan yang terakhir saya sudah tidak dilawat dari mimpi, tapi saya dalam keadaan sadar dan saya mendapatkan itu. Nangis itu saya sampai pagi, jadi saya pagi itu mata saya itu sampai sembab kayak habis dipukul orang gitu ya, masih sembab itu, bengkak. Akhirnya jadilah hari itu saya dibaptis gitu. Kemudian waktu itu kan saya kerja ya di bank. Saya kerjanya ditempatkan di kota Tuban. Jadi saya nggak tinggal sama orang tua saya. Saya kerja Senin sampai Jumat, libur Sabtu Minggu. Jadi biasanya Jumat malam itu saya naik bis pulang. Nanti Minggu saya balik lagi. Berhubung saya nggak tinggal sama orang tua ya, seorang tua saya belum tahu saya dibaptis itu. Jadi ketika dibaptis itu saya masih sembunyi-sembunyi, belum punya keberanian untuk bilang kepada orang tua gitu. Kalau waktunya saya pulang di rumah, saya pura-pura sholat, pakai mukena, tapi saya nggak baca bacaan sholat. Jadi ketika Allahu Akbar gitu kan, takbir, saya ngobrol sama Tuhan, ya Bapak, terima kasih hari ini saya sudah disertai di perjalanan selamat sampai rumah. Terima kasih atas berkat-Mu, diberi kesempatan berkumpul sama keluarga gitu. Sampai saya duduk tasyahud akhir, sampai salam assalamualaikum gitu, isinya itu dalam hati itu saya ngobrol sama Tuhan Yesus gitu. Jadi saya pura-pura sholat. Singkat cerita itu berlangsung lama, beberapa bulan. Nah, namanya orang tua ya, pasti ada kerasa gitu ya, ada yang berubah sama anaknya gitu. Saya ditanya sama ayah saya, ini perasaan ayah saja atau memang ada sesuatu terjadi? Kok akhir-akhir ini saya melihat ada yang beda. Kamu sholat sudah nggak sholat di masjid lagi, nggak sholat berjamaah, sholatnya sendirian. Terus kok nggak pernah dengar ngaji, aneh lah pokoknya gitu. Dan pernah juga ibu saya memergoki saya baca Al-Quran itu nggak pakai kerudung gitu, kayak saya pakai rambut biasa gini kan saya baca Al-Quran gitu. Akhirnya mereka mulai curiga gitu. Tapi ketika ditanya seperti itu, tetap saya belum punya keberanian. Jadi saya mengelak aja, enggak ada apa-apa saya gitu. Di saat yang bersamaan teman-teman di kantor saya itu juga sama merasakan ada yang ganjil gitu. Jadi saya pura-pura sholat itu cuma di mata orang tua saja. Waktu di kantor saya sudah nggak sholat gitu. Awal-awal mereka ya ngajak kan, nggak sholat fit gitu. Ya saya bohong gitu kan, lagi mens gitu kan, lagi dapat gitu. Lama-lama mereka ya curiga, masa mens kok tiap hari gitu kan nggak sholat. Terus saya juga punya media sosial ya, Instagram. Saya sering upload gitu kan, update story tentang kutipan ayat-ayat yang ada di Alkitab, ya nyerempet-nyerempet gitulah. Akhirnya mereka sadar gitu bahwa saya sudah mulai nggak beres di situ, saya sudah mulai pindah gitu kan. Ada juga teman saya yang menegur gitu. Cuma ya saya nggak ambil pusing gitu kan. Nah, waktu itu saya juga sudah mengalami pertentangan ya di tempat kerja. Saya dikucilkan, yang biasanya makan siang itu semeja gitu. Teman-teman sudah jarang gitu kan mau makan semeja, saya makan siang sendirian. Terus juga kalau misalkan ada pertemuan kayak rapat gitu kan kami kan biasanya ya ketemu teman lama gitu, salaman gantian gitu. Nah, waktu itu ada teman saya laki-laki gitu, saya tangannya sudah begini, dia begini gitu kan, tangannya nggak mau salaman gitu. Ya waktu itu saya nggak berburuk sangka ya, mungkin saya dalam hati dia masih mau memelihara wudhu gitu kan. Kalau di kepercayaan selama saya, kalau lawan jenis kesenggol gitu kan wudhunya batal gitu. Pikir oh dia mau memelihara wudhu. Ternyata pas saya lihat ketika ada teman saya yang perempuan lain gitu ya, salaman sama si cowok ini tadi, diterima gitu, tangannya dijabat gitu. Dari situ saya tahu bahwa oh ternyata memang menghindari gitu, nggak mau salaman saya sama saya. Mungkin merasa bahwa saya ini sudah kotor gitu kan, jijik, itu sudah nggak kafir gitu.
Dan nggak cuma teman saya yang laki-laki itu ya, teman satu angkatan, teman baik saya bisa dibilang. Dulu waktu itu pendidikan bareng, tes bareng, waktu pendidikan juga sekamar bareng, tidur bareng, pokoknya melewati senang susah itu bersama, itu juga menjauhi saya. Sudah jaga jarak lah istilahnya gitu. Ya saya waktu itu ya sedih lah secara manusia gitu. Tapi saya baca di ayat Alkitab bahwa memikul salib sangkal diri itu begitu gitu. Nah waktu itu di Tuban itu saya juga dipertemukan Tuhan ya, saya difasilitasi Tuhan, dipertemukan dengan orang tua rohani. Sepasang suami istri, bapak ibu ini, dua-duanya juga berasal dari latar belakang sama. Jadi waktu awal-awal saya Kristen itu saya dimuridkan, saya mengikuti pendalaman Alkitab gitu. Ketika saya mengalami hal-hal yang nggak mengenakan baik di keluarga ataupun di kantor, saya selalu dikuatkan sama beliau-beliau ini. Nah kemudian di rumah akhirnya suatu ketika tibalah saat orang tua saya itu sudah tahu segala sesuatunya. Ceritanya saya itu sudah punya calon suami. Nah calon saya ini kan memang saya kasih tahu duluan sebelum orang tua saya. Nggak taunya calon saya ini ngelaporin saya ke orang tua. Saya di sidang waktu itu ditungguin. Nah ketika saya sudah di rumah didudukin, akhirnya saya ngomong semuanya itu. Saya ceritakan seperti ini bahwa saya sudah mengalami mimpi-mimpi gitu. Waktu itu alasan mereka ya nggak menganggap serius mimpi itu ya, kayak saya tadi katanya itu adalah tipu muslihat iblis si jahat untuk meruntuhkan pondasi gitu, bahwa untuk menggoda saya intinya gitu. Nah mereka percaya bahwa saya masih bisa nih anak ini diajak kembali balik. Calon saya itu juga berusaha gitu ya mengajak saya di rukyah waktu itu yang pertama. Ya saya turut-turut aja gitu kan. Waktu itu saya tanya ke ibu rohani saya, gimana saya datang nggak? Datang aja, nggak apa-apa, tunjukkan bahwa yakin aja di dalam dirimu ada suatu kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan kuasa yang lain, kuasa si kiainya lah, kuasa rukyah itu. Ketika saya di rukyah yang pertama, itu saya sama calon saya itu ya nggak terjadi apa-apa gitu. Justru malah calon saya yang muntah di situ kan. Terus sudah akhirnya saya dikembalikan kepada orang tua. Nah, orang tua juga mengambil jalan yang sama waktu itu. Saya juga di rukyah di kiai kenalannya ya, yang hebat gitu, terkenal gitu. Saya di rukyah tetap nggak terjadi apa-apa. Saya tetap ke iman saya. Mereka rukyah itu pikir bahwa anak ini sedang ketempelan jin kafir, ngomongnya gitu, bahwa saya ini ya sementara aja lagi ketempelan aja, kerasukan istilahnya gitu, supaya jinnya keluar terus saya udah kembali muslim, pikir mereka gitu. Gak mempan sampai saya ganti-ganti kiai itu sampai 5 kali, karena orang tua saya kan banyak saudara ya, dikasih tahu ini ada yang lebih hebat, kalau sini nggak mempan ada kiai lagi yang lebih hebat, tinggalnya di sana di sini, sampai saya bolak-balik gonta-ganti itu. Sampai di suatu ketika ada kiai itu yang nanya ke saya, sudah dibaptis? Sudah gitu. Nah orang tua saya di situ tuh nangis sejadi-jadinya. Ayah saya tuh sampai mau mukul-mukul dada gitu. Saya nggak tega sebenarnya. Orang tua saya itu mengira saya ikut Tuhan Kristen, ya ikut aja dalam hati gitu kan, dalam perkataan perbuatan, tapi belum sampai dibaptis. Nggak nyangka kalau udah sampai dibaptis gitu, nangis gitu kan. Nah waktu itu saya nggak diperlakukan dengan seperti yang ekstrim kayak dipukul atau dikasarin atau dianiaya atau diusir, enggak sama sekali. Jadi mereka tetap berbuat baik kepada saya, tetap menyayangi saya. Itulah justru yang membuat saya semakin merasa kasihan sama mereka, merasa bahwa saya itu sudah jahat ke mereka, tapi mereka tetap mau nerima saya tetap dibaikin, tetap dianggap anak gitu. Saya hampir di situ jatuh ya, hampir mau kembali. Tapi waktu itu saya mau putar balik, nggak ngerasa damai sejahtera gitu. Saya meskipun saya membulatkan tekad mau kembali ke muslim lagi, tapi kosong dalam hati saya itu, ada kekosongan besar yang nggak bisa diisi gitu ya. Akhirnya teman-teman saya menguatkan, orang tua PA saya rohani menguatkan, akhirnya saya tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Orang tua saya nggak mau ngalah waktu itu. Mereka juga mengambil jalur yang sama. Saya nggak mempan di rukyah, akhirnya saya disekolahin lagi PA juga, tapi bukan pendalaman Alkitab tapi pendalaman Al-Quran. Jadi di saat yang bersamaan, jadi seminggu itu jadwal saya itu seminggu sekali saya PA Alkitab, seminggu sekali saya PA Al-Quran gitu. Sudah beberapa kali pertemuan, orang tua saya melihat belum ada perubahan dari saya, akhirnya mereka menyerah dalam artian ya sudah, akhirnya mulai saya nggak diberlakukan sayang lagi, mulailah perang dingin. Ketika saya pulang tadi seminggu sekali itu,
saya nggak disapa, nggak diajak ngobrol, nggak ditoleng, nggak dilihat sama sekali. Ya saya tawar hati ya Bapak Ibu diperlakukan, maksudnya saya ada tapi diperlakukan seolah-olah saya nggak ada di situ. Sampai berbulan-bulan itu saya didiemin, perang dingin. Ketika saya ngajak ngobrol juga nggak dijawab. Jadi ya saya memang dianggap nggak ada di situ. Nggak enak loh di situ digituin tuh ya, silent treatment itu. Mending saya yang dimaki-maki atau diomong-omong itu kan lega daripada saya didiemin kayak begitu. Akhirnya waktu itu saya kan ya sudah berumur ya, waktu itu usia saya udah hampir 27 tahun. Teman-teman saya sudah pada menikah, akhirnya saya memberanikan diri, saya mau menikah gitu. Apalagi mereka tahu calon saya itu ya Kristen ya. Jadi suami saya yang sekarang itu yang dulu yang meminjami Alkitab ke saya gitu. Dia sangat sabar gitu. Dulu juga selama setahun pergumulan saya itu dia ada di titik itu nemenin saya, bantah-bantahan, berdebat sama saya, sabar sekali jawab pertanyaan saya. Setiap saya nggak ngerti ada ayat ini kok begini saya tanya gitu, sabar banget. Saya cemooh, Tuhan yang nggak mampu melindungi diri sendiri lah apa sabar gitu. Nah ketika itu orang tua saya semakinlah memblok saya gitu ya. Akhirnya mereka bilang, ya terserah kalau kamu mau nikah tetap, tapi kami nggak akan merestui gitu. Ayah saya bilang, ayah anggap sudah kehilangan anak satu gitu, sudah nggak punya anak, dan ya mohon maaf kamu harus keluar dari rumah saya gitu, sudah diusir lah istilahnya gitu, nggak dianggap gitu. Nah waktu itu saya kan bingung ya digituin, cuma ibu saya ya mungkin karena ibu itu nggak tega, ibu saya sudah memberikan restu, cuma ya saya yang belum gitu. Akhirnya ketika pergumulan demi pergumulan saya doa, calon suami waktu itu doa, orang tua PA saya juga ikut doa, saya dapat keteguhan hati bahwa ya akhirnya saya lanjut menikah. Jadi ketika saya menikah itu mereka nggak datang, nggak ada keluarga yang datang. Satu-satunya yang datang itu cuma adik kandung saya laki-laki. Nah, adik saya ini selisihnya cuma 2 tahun dari saya. Mungkin karena dia anak muda ya, milenial juga, jadi lebih open minded gitu. Jadi dia cuma datang sebentar, acara belum selesai juga sudah kembali pulang gitu. Nah waktu itu saya sudah putus hubungan kan, sudah dibilang jangan pulang ketika kamu sudah menikah gitu. Saya tanya sampai kapan saya dilarang pulang, ya sampai kamu balik gitu. Kami rumah ini terbuka ketika kamu sudah balik gitu. Saya setahun itu ya nggak pulang. Ya nyesek gitu kan. Saya pengen banget tahu gimana kondisi orang tua saya, terutama kan dia sudah mulai sakit-sakitan gitu kan. Ibu saya punya jantung, ayah saya juga ya sakit macam-macam lah gitu. Kemudian saya hamil gitu. Saya ngabari orang tua. Waktu itu ya saya mendapat sambutan hangat, cuma ya belum luas gitulah, belum santai, masih ada ketegangan. Ketika suami saya berkunjung ke situ juga waktu belum menikah ya, mau minta izin menikah itu juga ya diperlakukan sinis, jutek gitu ya, nggak dilihat mukanya kalau ngomong, ditolak, intinya kayak gitu, disinisin gitu. Ketika anak saya lahir, karena saya anak pertama, jadi anak saya ini kan otomatis ya cucu pertama, mereka sangat suka cita gitu. Itulah titik balik awal saya memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya kembali, waktu itu kembali diterima di keluarga karena berkat anak itu kan, anak kami itu. Anak saya yang pertama sekarang sudah hampir 3 tahun umurnya. Dari situ saya pulang. Waktu anak saya pertama lahir, saya pulang juga. Suami saya juga masih belum diperlakukan layaknya menantu lah. Sampai ketika Tuhan baik ya, Tuhan buka jalan. Yang tadinya kami tinggal di Jogja, kemudian di Bandung karena suami saya kerjanya pindah-pindah. Tuhan memberikan mutasi suami saya ke kota Gresik, di mana itu kota orang tua saya. Otomatis karena dalam satu kota kami jadi sering ketemu. Orang tua saya juga sering ketemu sama suami saya. Seminggu sekali lah kami main ke situ. Nah dari situ titik balik ya, dari penerimaan terhadap suami saya. Akhirnya orang tua saya melihat bahwa ternyata orang Kristen ini baik ya, ternyata nggak seburuk duga. Kan suami saya sering menawarkan bahwa mau diantarkah ke kontrol, ke rumah sakit, perlu dibantu apa, perlu dibantu ini itu. Melihat kebaikan hati suami saya, akhirnya lulu gitu, yang tadinya nggak dianggap gitu ya, sampai sekarang. Yaitu salah satu mujizat saya ya. Yang pertama hubungan saya dipulihkan berkat anak saya itu, yang kedua itu suami saya diterima. Itu bahkan nggak cuma cukup diterima, dieluk-elukan ya istilahnya gitu, sampai menjadi menantu yang baik di mata orang tua saya gitu. Jadi 2 mujizat itu saya alami gitu. Sampai sekarang saya dimutasi ke Mataram, saya baik hubungannya dengan orang tua ya, meskipun kadang-kadang masih orang tua kadang masih ya nyindir-nyindir gitu kan, bilang kayak
Ya kami ini sudah tua, sudah sakit-sakitan sebelum kami berpulang gitu. Alangkah bahagianya, gembiralah kalau kamu dan suamimu bersama-sama mau kembali lagi ke Muslim gitu. Ya saya senyumin aja. Jadi setiap hari itu saya bangun mesbah doa sama suami. Setiap hari saya nggak putus-putusnya mendoakan orang tua saya itu supaya Tuhan itu dengan caranya yang ajaib juga akan menyelamatkan orang tua saya. Ya saya pegang teguh itu kan janjinya di firman ya, bahwa satu orang bertobat maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu sampai sekarang hubungan saya baik dengan orang tua gitu. Dan itu sih mujizat saya, dan saya berpesan kepada saudara-saudara ya mungkin di luar sana yang mengalami pertentangan yang serupa. Saya dulu juga mengira bahwa mustahil lah saya bisa diterima lagi dengan keluarga dengan kondisi yang iman yang sudah melenceng gitu. Ternyata Tuhan bekerja, Tuhan nggak pernah nggak bekerja gitu. Bahkan Tuhan selalu gantikan, apa yang hilang itu akan selalu digantikan gitu kan. Tuhan kirim ketika kamu kehilangan orang-orang kayak seperti saya tadi, kehilangan sahabat, kehilangan teman, Tuhan ganti kok, Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Tuhan juga menggantikan dengan orang tua rohani saya waktu itu. Dan apapun yang kelihatan tidak mungkin, entah itu hubungan yang sudah rusak, Tuhan itu nggak kurang cara untuk menyatukan hubungan lagi gitu. Dan caranya menjamah orang itu sangat ajaib ya. Apa yang tidak pernah terdengar, apa yang tidak pernah terlihat itu bisa Tuhan bekerja melalui cara-cara itu. Ya, sekian dari saya kesaksian, semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara semua.